Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhlal Fantera Galantri dari Politeknik Negeri Sambas, Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 3202302022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan dan mendemokan sebuah website yang saya buat menggunakan kode Igniter 3. Website ini dirancang untuk memudahkan proses pemesanan wisata menuju Pulau Lumputan, sebuah destinasi wisata bahari yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Fitur-fitur utama dalam website ini meliputi informasi wisata, jadwal keberangkatan, form pemesanan, dan juga konfirmasi pembayaran. Melalui video ini, saya akan mendemonstrasikan langsung bagaimana sistem ini bekerja dari sisi pelanggan, admin, dan juga petugas. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan langsung saja mulai menjalankan aplikasi saya, yaitu aplikasi pemesanan tiket Lumputan. Ya, ini adalah aplikasinya. Di sini ada bagian home, terus paketnya, ada galeri tentang Lumputan dan juga kontak saya dan juga ada profil saya. Di sini ada button untuk login dan juga ada button untuk register. Di sini landing page saya. Lalu di sini ada apa saja paket-paket yang tersedia di website ini. Dan ada galeri singkat tentang pesona dari Pulau Lumputan. Dan di sini juga ada testimoni pelanggan dari pelanggan yang pernah berlangganan di Lumputan Island. Dan di sini ada kontak dan juga informasi-informasi tentang website ini, ya seperti jam operasional, terus email dan juga laman WA, Instagram dan juga Facebook. Oke, mungkin langsung saja kita ke bagian profil developer. Ini ada saya, ini adalah profil saya ada aplikasi ini, memiliki pengalaman dalam pengembangan web menggunakan PHP dan framework kode Igniter dan lain-lain. Di sini ada email saya dan juga ada Instagram saya. Baik, kita langsung saja ke menu login. Oke, di sini di login saya memiliki 3 aktor, yaitu ada admin, ada pemesan atau pelanggan, dan juga ada petugas. Mungkin kita akan daftar dulu sebagai admin. Oke, di sini ada admin. Kita beri nama admin 1. Dan ini adalah email dari kita, karena kita akan memakai email. Sandi kita cukup beri 1 ke 3. Role kita pilih admin. Di sini hanya ada 2 role, pelanggan dan admin, yang bisa registrasi. Dikarenakan petugas hanya bisa ditambahkan oleh admin sendiri. Tidak bisa ditambahkan atau mendaftar langsung, dia hanya bisa didaftarkan oleh admin. Dan di sini saya memiliki kode verifikasi hanya untuk admin. Jadi jikalau kita mendaftar sebagai penumpang, pelanggan, kita tidak perlu memasukkan kode verifikasi. Ini hanya untuk memverifikasi untuk admin saja. Oke. Jika kita salahkan sandinya, maka dia akan memberitahu kalau kode verifikasi salah, Anda hanya bisa mendaftar sebagai pelanggan. Kita ulang lagi, kita daftar secara benar di sini. Oke. Kita roll admin 1 2 3 itu adalah sandi benar dan registrasi berhasil, dan kita akan login sebagai admin. admin@gmail.com dengan sandi yang tadi 1 2 3. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke dashboard admin. Di sini ada pengingat untuk admin selalu berdedikasi, dan juga di sini ada sambutan yang berganti-ganti menurut jam. Kalau dia pagi, dia akan berkata pagi; kalau siang, dia akan berkata selamat siang; kalau malam, dia akan berkata selamat malam. Di bagian admin, ini memiliki akses untuk mengelola pengguna atau user, yaitu akun-akunnya. Lalu ada data tiket, yaitu untuk menyediakan tiket untuk dipesan.
Lalu ada data kapal untuk menyiapkan kapal yang tersedia atau tidak tersedianya. Jadi tugas admin di sini hanya untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh pelanggan dan juga petugas. Baik, di sini mari kita mencoba mengelola. Kita tambahkan petugas. Baik, kita tambahkan petugas. Nama petugasnya itu Yanto, dengan emailnya petugas @gmail.com. Yang saya bilang tadi, petugas hanya bisa ditambahkan oleh admin. Oleh petugas, kita simpan. Oke, pengguna berhasil ditambahkan, dan kita akan mencoba edit. Kita akan mengedit nama Yanto jadi Reza. Kosongannya kita update. Oke, pengguna berhasil dirubah atau diperbarui ini ya, Reza. Sekarang kita akan mencoba hapus akun. Kita coba. Oke, datanya sudah dihapus tadi dengan nama WEW sudah berhasil terhapus, dan kita coba cetak data. Oke, data sudah berhasil dicetak, berarti fungsinya sudah berhasil. Dan kalau untuk cari, oke, bisa. Kita akan mencari si Reja tadi dan tertampil juga. Oke, untuk kelola pengguna berarti sudah bisa. Kita akan menambahkan tiket baru, yaitu kode tiketnya kita contoh 8888. Kita menggunakan paket A, dan otomatis harganya akan langsung terisi karena paket A, paket B, dan juga paket C itu berbeda-beda setiap harganya, dan otomatis akan terisi. Kita menambahkan 888 paket A karena kita akan menggunakan paket ini untuk selanjutnya. Coba kita edit. Untuk status check-innya kita berikan sudah, langsung kita simpan dan terganti. Oke, langsung kita testing lagi cetak data. Berhasil. Kita kembali, kita tambahkan kapal terbaru. Kita tambahkan kapal dengan nama kapalnya Peri 55. Kaptennya Kapten Luffy. Kapasitasnya mungkin 60. Tipe kapalnya sedang. Statusnya aktif. Oke. Kita cari misalnya Ferry 55. Oke. 55 ada. Berarti sudah berhasil. Untuk cetak data ada. Berfungsi. Cari berfungsi, tambah berfungsi. Oke. Kalau misalkan kapal yang masih dipakai dan kita ingin menghapus kapal, maka dia akan ada notifikasi kapal tidak dapat dihapus karena masih terikat dengan jadwal keberangkatan. Kalau dia tidak terikat dengan apa-apa, maka dia bisa terhapus. Oke, mungkin untuk segmen admin hanya segitu saja. Kita akan langsung ke pelanggannya. Oke, kita ke pelanggan. Saya sudah menyiapkan akun untuk pelanggan, tapi kita akan daftar saja dulu. Kita daftar untuk pelanggan. Kita beri nama Naruto. Pelanggan @gmail.com dengan kata sandi 123. Pelanggan saya tidak perlu verifikasi karena ini hanya untuk admin. Oke, kita login sebagai pelanggan. Oke, di sini adalah dashboard untuk pelanggan yang menampilkan juga jadwal keberangkatan yang tersedia. Lalu ada ringkasan pemesanan aktif. Jadi kita akan langsung saja pesan tiket untuk pelanggan. Oke, karena pemesanan dari pelanggan ini masih kosong, jadi dia kosong. Jadwal sudah tersedia untuk mempermudah pelanggan memesan dan melihat jadwal kapan dia akan berangkat. Oke, kita akan tambah saja pemesanannya. Kita akan memilih jadwal. Jadwal ini masih belum kita tambahkan karena kita akan memakai jadwal yang lama saja dulu. Nanti saya akan memberikan demo untuk menambahkan jadwalnya. Jadi kita akan menambahkan ini aja dulu. Oke.
Jumlahnya 2. Dia akan bertambah, harga akan bertambah seiring berapa jumlah orang yang naik ke kapal ini. Kita akan buat saja tanggalnya, kita today. Metode pembayaran transfer bank. Di sini kita akan memilih bukti pembayaran karena ini penting sekali, bukti pembayaran. Kita akan menambahkan bukti yang ini, anggap aja ini teman-teman. Oke, langsung kita tambahkan. Pemesanan dan pembayaran berhasil ditambahkan. Kita cek ke pesanan ini dengan status pembayaran masih menunggu teman-teman. Dan di sini coba kita cetak. Baik, untuk pemesanan dia sudah bisa dicetak. Lalu kita kembali ke bagian petugas, karena untuk dashboard pelanggan ini hanya berfungsi untuk memesan tiket saja teman-teman. Dan sekali lagi saya saya jelaskan, kalau misalnya status pembayaran di sini masih menunggu dan masih belum di ACC oleh petugas, dia harus di ACC oleh petugas dulu teman-teman, baru masuk resmi ke tabel penumpang. Oke, mari kita logout dulu. Petugas@gmail.com, kita akan masuk ke petugas. Oke, di sini adalah dashboard dari petugas. Tadi kita sudah memesan pesanan, jadi kita akan langsung verifikasi pembayaran dari orang itu tadi. Kita lihat di data pelanggan masih cuma ada satu penumpang saja yang aktif. Jadi untuk menambahkan penumpang di sini kita akan memverifikasi pembayaran yang sudah dilakukan tadi. Yang ini tadi ya, nomor 2 Naruto sudah memesan dan kita akan terima. Status pembayarannya sudah berhasil diperbarui. Tadi kalau kalian lihat juga di sini ada notifikasi. Oke, kita kembali dan data pelanggannya sudah masuk otomatis ke sini. Untuk kalau jadwal, kita tambahkan saja jadwal, baru kita pilih tiket-tiket A yang tersedia tadi dengan tanggal sekian, jam berangkatnya sekian. Oke, asalnya dari Teluk Suak ke Teluk Melanau. Kapasitasnya 50. Kapalnya kita pilih yang feri 55 dengan harga sekian, kita simpan. Jadwalnya berhasil ditambahkan. Oke, setelah tadi kita memverifikasi pembayaran dan kita sudah menerimanya, yang di pemesanan tadi yang statusnya masih menunggu, dia akan menjadi diterima teman-teman, otomatis berganti. Kita coba di pelanggan yang tadi statusnya masih menunggu, maka dia akan otomatis berganti status menjadi sudah lunas pembayaran. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja demo dari aplikasi pemesanan Pulau Lembutan. Aplikasi ini masih berada di tahap pengembangan dan masih bisa di-upgrade untuk menjadi lebih baik lagi. Salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.